datang di ibadah online Sekolah Minggu HKBP Pasar Rebo. Adik-adik udah siap belum memuji dan memuliakan nama Tuhan? Kok kurang semangat sih? Sekali lagi ya, adik-adik udah semangat belum untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Bagus. Sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita undang Tuhan untuk hadir di tengah-tengah ibadah kita. Mari kita lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, lalu kita berdoa. Amin. Kakak undang adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita angkat lagu pujian. Mari kita bersukaria. Pasti pada tahu dong lagunya. Yuk ikut kakak bernyanyi bersama-sama. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang ada bukankah Yesus berkata yang mendudukan kita, mari kita bersukaria. Sekali lagi adik-adik. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang berikan kita, mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang berikan kita, mari kita bersukaria. Halo anak-anak sekolah minggu, apa kabar semuanya? Pasti sehat bukan? Karena itu dalam minggu ini baiklah kita mau mendengar sabda Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Sama-sama kita mengucapkan Saya ajari be Hamion sude Assalamu boto hami Dalan sidalanan nami Saya ajari be Hamion sude. Amin. Firman Tuhan hari ini tertulis di dalam kitab Kejadian pasal 41 ayat 46 sampai dengan 57. Inang baca untuk kita semua. Beginilah firman Tuhan. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun
gandum seperti pasir di laut sangat banyak, sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam di On. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberi nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, mulailah datang 7 tahun kelaparan seperti yang telah dikatakan Yusuf. Dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyatnya berteriak minta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, "Pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu." Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, ingat gak siapa itu Yusuf? Ya, dia adalah anak Yakub. Anak Yakub ada 12, salah satunya adalah Yusuf. Yusuf bisa sampai ke tanah Mesir karena dia dijual oleh saudara-saudaranya. Ngeri loh. Tetapi kesengsaraan Yusuf membawa kenikmatan baginya. Kesengsaraan Yusuf oleh saudara-saudaranya yang menjual Yusuf ke seorang saudagar yang datang dari Mesir, maka Yusuf menjadi orang penting di Mesir. Yusuf diangkat oleh Firaun menjadi tangan kanannya untuk memimpin di Mesir. Pernah suatu ketika Firaun bermimpi, anak-anak. Mimpinya ada, kalau kita baca di ayat sebelumnya dalam pasal ini, mulai dari ayat 1 dikatakan di sana si Firaun itu bermimpi adalah keluar 7 ekor lembu yang indah di sungai Nil, gemuk-gemuk badannya. Tetapi ada juga 7 lembu yang kurus. 7 lembu yang kurus ini memakan 7 lembu yang gemuk itu. Mimpi yang kedua, ada 7 bulir gandum yang gemuk-gemuk, tetapi ada juga 7 bulir gandum yang kurus dan layu. Permasalahannya, 7 bulir gandum yang layu ini memakan 7 bulir yang gemuk-gemuk tadi. Nah, ketika itu Firaun sangat gelisah dengan mimpinya. Aduh, apalah yang terjadi ya? Apa yang terjadi ya? Kok bisa mimpiku demikian? Siapa yang bisa mengartikan mimpiku ya? Katanya. Pada suatu saat itu Yusuf masih di dalam penjara. Ada seorang pembantunya, dia berkata, "Raja kami Firaun, aku ada tahu siapa yang bisa menafsirkan mimpimu." "Siapa itu?" katanya. Dikasih tahulah si Yusuf namanya. Lalu diberitahu oleh Raja Firaun ilah mimpinya kepada Yusuf. Lalu Yusuf berkata, mengartikan mimpinya itu. Dia bilang, ada musimnya nanti bahwa Mesir akan mengalami kejayaan selama 7 tahun.
dikatakan, bangunlah lumbung, supaya nanti ketika pada saat kita mengalami kelaparan itu, maka kita akan tidak kelaparan lagi, karena sudah persediaannya ada. Oleh karena itu, dengan perintah Raja Firaun, dia berkata kepada Yusuf, bangunlah. Lalu Raja Firaun memberikan cincinnya sebagai stempel pengesahan bahwa segala sesuatu yang terjadi atas sepengetahuan Yusuf. Jadi semua bangsa di Mesir harus melapor kepada Yusuf. Maka Yusuf diangkat sebagai orang penting di Mesir. Kita lihat anak-anak sekolah minggu, ketika dia bersama dengan saudaranya membenci Yusuf, lalu dibuang ke dalam sumur. Tidak jadi dibuang ke dalam sumur atau tidak jadi dimatikan, lalu diambil lagi, dijual ke Mesir. Tetapi di Mesir dia menjadi orang yang penting bagi Mesir dan Raja Firaun. Ada yang mau dilihat di sana, ketika Raja Firaun sudah memberikan kepercayaan kepada Yusuf untuk membangun lumbung, merencanakan bagaimana supaya mimpinya bila terjadi itu musim kelaparan, maka rakyat tidak akan kelaparan, tetapi justru mereka bisa bersukacita. Jadi ada persiapan untuk menghadapi tantangan yang akan datang kepada bangsa itu. Maka dengan segera Yusuf membangun lumbung dan mengisi lumbung itu dengan hasil-hasil panen pada musim panen yang 7 tahun itu tadi, yang berkelimpahan itu, sehingga lumbung ini berisi. Tiba saatnya adik-adik, anak-anak sekolah minggu, musim kelaparan terjadi. Itu makanya tadi dikatakan di dalam ayat 55 sampai 57 itu musim kelaparan terjadi. Tetapi apa yang terjadi? Apakah rakyat Mesir itu kelaparan? Tidak. Lalu ketika musim kelaparan itu terjadi, Yusuf atas perintah Raja Firaun membuka lumbung yang tadi berisi beras supaya semua rakyat Mesir tidak kelaparan. Maka lumbung itu dibuka dan dijuallah gandum itu, sehingga rakyat tidak lagi kelaparan. Luar biasa bukan anak-anak sekolah minggu? Apa yang mau dikatakan di sana anak-anak sekolah minggu untuk kita semua? Setiap kita pasti memiliki angan-angan atau rencana untuk masa depan. Anak-anak sekolah minggu pun pasti memiliki cita-cita. Ada orang bercita-cita dan berangan-angan suatu kelak, inang pendeta, saya mau jadi dokter. Suatu kelak saya mau mengikut mamaku menjadi guru TK, guru SD, guru SMP. Suatu kelak inang pendeta saya mau jadi pilot. Suatu kelak saya mau jadi perawat. Ada banyak cita-cita. Atau suatu kelak saya mau jadi pengusaha sukses. Banyak cita-cita kita. Tetapi untuk mencapai itu ada strategi bagi kita untuk mencapai angan-angan kita, untuk mencapai masa depan, untuk mencapai visi misi kita dalam kehidupan kita. Sama seperti yang dilakukan oleh Yusuf, merancang supaya penduduk Mesir tidak kelaparan, maka dia bangun lumbung padi misalkan. Supaya apa? Ketika musim kelaparan itu terjadi, maka semua penduduk tidak kelaparan. Demikian juga anak-anak sekolah minggu, ketika kita punya
menjadi seorang dokter, untuk menjadi seorang guru, untuk menjadi seorang pilot, untuk menjadi seorang polisi, untuk menjadi seorang pengusaha yang hebat. Harus ada rencana-rencana, harus ada strategi-strateginya, mulai dari sekarang. Apa itu Inang Pendeta strateginya? Kalau kamu masih sekolah SD, belajarlah dengan baik. Jangan kebanyakan main game. Pergunakan waktumu. Isilah otak kita ini dengan berbagai-bagai ilmu pengetahuan. Salah satunya, anak-anak sekolah harus pandai cakap matematika, harus pandai cakap bahasa Inggris, harus pandai cakap bahasa Mandarin, harus pandai cakap ilmu sains. Apalagi sekarang di zaman teknologi ini, kita harus pandai menggunakannya. Kalau sudah kita persiapkan mulai dari kecil, nantinya kita akan masuk ke tahap selanjutnya. Ada yang SMP. Di SMP juga kita akan pelajari berbagai-bagai bidang ilmu lagi, makin mendalam. Masuk kita nanti ke SMA. Di SMA kita akan mengambil jurusan-jurusan kita. Ada yang sains, ada yang IPS, ada yang IPA. Kemana kita mau berangkat? Lalu setelah kita SMA, masuklah kita ke tahap yang paling tinggi, yaitu perguruan tinggi. Kita akan miliki atau memilih jurusan yang sesuai dengan visi misi kita, sesuai dengan target kita. Kalau kita ingin kedokteran, maka menjadi dokter, maka kita pilih ilmu kedokteran. Kalau kita ingin menjadi ilmu sains, maka kita pilih jurusan ke sana. Jadi ada strategi-strateginya, ada tahapan-tahapannya. Maka mulai sekarang anak-anak sekolah minggu harus mempersiapkan diri, harus mempersiapkan dirinya untuk tetap belajar dan belajar sampai nanti suatu kelak kita bisa mencapai cita-cita kita. Karena itu anak-anak sekolah minggu sekarang kita harus membuat motivasi diri, supaya dengan motivasi diri dan memotivasi diri kita, maka kita bisa mencapai cita-cita kita. Oleh karena itu, Inang Pendeta mau mengajak kita semua anak-anak sekolah minggu untuk meraih masa depan yang baik, untuk meraih masa depan yang cemerlang. Firman Tuhan mengingatkan kita seperti strategi Yusuf tadi. Dia sudah mempersiapkan dirinya sebelumnya, dia sudah membekali dirinya sebelumnya, dia sudah mempersiapkan lumbung gandum itu supaya tidak terjadi kelaparan di tengah-tengah umat Mesir. Maka demikian jugalah kehidupan kita, harus mempersiapkan diri, harus mempersiapkan ilmu pengetahuan pikiran kita, harus mempersiapkan rohani kita supaya kita memiliki kualitas yang super mantap duper. Karena itu anak-anak sekolah minggu, mulai dari sekarang jangan lupa belajar yang baik, ikuti pelajaran di sekolah, ikuti yang bisa kamu kembangkan dalam dirimu. Apa itu kreativitasmu, bisa membuat karya dan lain sebagainya. Supaya apa? Itulah persiapan kita untuk mencapai cita-cita kita. Mulai sekarang anak-anak sekolah minggu, maka persiapkanlah dirimu supaya kita dapat mencapai masa depan yang cemerlang. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini kakak Gita yang akan bercerita. Adik-adik boleh duduk yang manis ya, sambil mendengarkan kakak Gita bercerita. Nah, tadi kita sudah sama-sama dengar nih adik-adik dari cerita Inang Pendeta. Kalau hari ini cerita firman Tuhannya tentang, iya betul, tentang Yusuf. Nah, Yusuf itu ayahnya siapa sih adik-adik? Ya betul, Yakub. Nah, Yakub ini mempunyai 12 anak ya adik-adik, dan salah satunya adalah Yusuf. Yusuf ini adalah anak yang dijual oleh abang-abangnya adik-adik. Abang-abangnya Yusuf menjual Yusuf ke Mesir. Tapi Yusuf tetap setia dan takut akan Tuhan, maka Tuhan menyertai Yusuf. Suatu ketika Firaun bermimpi adik-adik. Bermimpi tentang apa? Tentang 7 lembu yang gemuk dan juga 7 lembu yang kurus, juga 7 bulir gandum yang gemuk dan juga 7 bulir gandum yang kurus gitu ya adik-adik, yang kering ya. Nah, jadi karena Tuhan mengasihi Yusuf, Yusuf diberikan hikmat untuk menceritakan kepada Firaun apa maksud mimpi itu. Jadi maksud mimpinya adalah akan ada 7 tahun kemakmuran dan juga 7 tahun kelaparan. Lalu apa yang dilakukan Yusuf adik-adik? Apakah Yusuf diam saja? Enggak ya, tapi Yusuf memberikan saran kepada Firaun untuk menyiapkan lumbung-lumbung gandum ya adik-adik, untuk menyimpan sebagian hasil dari 7 tahun pertama agar bisa dipakai di 7 tahun pada masa yang kelaparan atau 7 tahun berikutnya. Nah, kakak mau tanya nih sekarang ke adik-adik, siapa di sini adik-adik yang punya cita-cita jadi dokter? Wah, banyak ya. Atau mungkin jadi guru. Wah, banyak juga. Atau mungkin cita-citanya jadi presiden, jadi perawat, jadi pilot, atau mungkin jadi penemu obat, penemu vaksin, atau mungkin yang lagi sekarang banyak nih, yang adik-adik mungkin pengen jadi YouTuber atau jadi konten kreator. Nah, adik-adik, kira-kira kakak mau tanya lagi nih, gimana ya caranya untuk kita bisa mencapai atau menggapai cita-cita atau impian kita? Bisa nggak kalau kita malas-malasan aja? Wah, tentu tidak bisa ya adik-adik. Nah, seperti cerita Yusuf hari ini, dia mempersiapkan 7 tahun kelaparan itu dengan apa? Dengan menyimpan sebagian hasil dari 7 tahun kemakmuran itu untuk dipakai di 7 tahun ketika masa kelaparan. Akhirnya dengan cara apa adik-adik? Dia membangun lumbung-lumbung gandum ya adik-adik supaya bisa menyimpan hasil panennya tersebut. Nah, adik-adik juga demikian. Untuk mencapai cita-cita adik-adik harus dimulai dari sekarang, harus direncanakan dari sekarang. Terus adik-adik nanya sama kakak, gimana caranya kak? Nah, caranya adik-adik gak susah-susah kok, ternyata gampang. Setiap hari adik-adik bisa lakukan. Apakah itu? Sekolah yang rajin. Adik-adik boleh mulai dengan sekolah yang rajin. Baik itu sekolahnya offline, baik itu sekolahnya online. Adik-adik boleh rajin bersekolah. Memang sih kalau lagi zaman seperti pandemi ini agak membosankan ya adik-adik, tapi kalau adik-adik selalu ingat cita-cita adik-adik, adik-adik akan terus semangat mau sekolah, mau mengerjakan PR, baik mengerjakan PR-nya itu ditemani mama papa ataupun tidak, adik-adik akan tetap semangat mengerjakan PR. Lalu apalagi adik-adik? Ketika ujian. Nah, kalau mau ujian baiknya belajar sehari sebelum atau jauh-jauh hari. Baiknya dari jauh-jauh hari adik-adik supaya adik-adik persiapannya lebih matang, bisa menjawab ujian soal-soal ujian dengan baik. Nah, selain dari pelajaran di sekolah, kita juga bisa menambah pelajaran dari luar. Mungkin adik-adik mau ikut les untuk memperkaya pelajaran yang adik-adik dapat, juga bisa ya adik-adik. Nah, setelah kita berusaha belajar, kemudian hasilnya baik, nilainya baik, kita juga bisa memikirkan sekolahnya mau sekolah yang mana gitu kan, SMP yang mana gitu. Kalau kita nilainya baik, pasti akan mudah kan adik-adik diterima di SMP yang kita inginkan. Nah, kemudian kalau adik-adik dari SMP ke SMA begitu juga, kalau nilainya baik akan mudah mendapatkan di SMA yang kita inginkan. Nanti setelah SMA, adik-adik juga merencanakan apa nih jurusan kuliah yang ingin adik-adik inginkan, yang sesuai dengan cita-cita adik-adik. Nah, terus
Setelah kita melakukan bagian kita nih adik-adik belajar, apakah cukup sampai di situ? Ternyata tidak ya adik-adik, kita juga harus mengandalkan Tuhan. Seperti Yusuf yang selalu takut akan Tuhan dan mengandalkan Tuhan, kita juga adik-adik mengandalkan Tuhan. Karena tanpa Tuhan semua sia-sia ya adik-adik. Nah, cara kita mengandalkan Tuhan bagaimana? Pasti adik-adik semua sudah tahu, dengan cara membaca firman membaca firman Tuhan setiap hari, berdoa, kemudian juga ibadah sekolah minggu, sekarang secara online ya adik-adik, juga ikut kegiatan kelas. Nah, kalau sekarang kegiatan Natal, adik-adik ikut latihan Natal. Juga apa adik-adik? Adik-adik juga bisa loh mengajak keluarga adik-adik untuk sama-sama bersekutu memuji Tuhan. Nah, hal itu akan menyenangkan hati Tuhan, ya kan? Mengikuti kehendak Tuhan dan menjauhi larangannya. Begitu ya adik-adik, ternyata dari hari ini bisa banyak nih yang kita pelajari dari Yusuf, yaitu tentang merencanakan strategi untuk kita mencapai cita-cita kita, yaitu dengan rajin ya adik-adik, dengan rajin belajar, dengan rajin berusaha, dan juga tidak lupa untuk terus mengandalkan Tuhan. Iya, kakak harap adik-adik mulai saat ini boleh semakin rajin ya belajarnya, dan juga semakin takut dan mengandalkan Tuhan. Dan kakak berdoa supaya adik-adik bisa mencapai cita-cita dan impian adik-adik. Demikian firman Tuhan, cerita firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa di ibadah sekolah minggu selanjutnya di minggu depan. Dah, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan telah memberi kami dan menyapa kami lewat firman-Mu untuk mempersiapkan masa depan kami dengan strategi yang boleh kami lakukan, yang kami kerjakan sebagai anak-anak sekolah minggu. Kiranya kami semakin rajin belajar, mempersiapkan diri kami untuk mencapai masa depan kami, cita-cita kami yang lebih luar biasa. Oleh karena itu Tuhan, bantulah kami, tolonglah kami, dan berikan kami hikmat kebijaksanaan daripada-Mu, sehingga kami boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa permohonan kami ketika kami sama-sama mengucapkan Sailo pokon maha kami tu bagasan rohakon asamar permui di bagasan ngolukon. Amin. Sekarang kakak mau bacain warta sekolah minggu 14 November 2021. Yang pertama, setelah ibadah sekolah minggu kita hari ini, kita akan mengadakan latihan Natal yang link dan waktunya akan diinfokan melalui grup dari masing-masing kelas Natal. Yang kedua, sekolah minggu tidak lagi menerima pendaftaran kelas Natal, tapi mulai besok, Senin 15 November 2021, akan dibuka pendaftaran untuk non-kelas Natal. Link pendaftaran akan dibagikan melalui grup orang tua. Yang belum join boleh menghubungi Kakak Rondang di nomor telepon 0813 15 99 4290. Yang ketiga, seluruh kegiatan kelas Natal wajib merekam video dirinya masing-masing dengan posisi handphone landscape. Dikirimkan ke link yang akan dibagikan melalui grup kelas Natal masing-masing. Batas pengumpulan video di hari Sabtu 20 November 2021. Yang keempat, untuk tetap adik-adik menjaga kesehatan dimanapun adik-adik berada dan tetap mengikuti protokol kesehatan. Demikian warta sekolah minggu kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih dan puji syukur aku ucapkan kehadirat-Mu atas segala kebaikan-Mu. Berikan kesehatan dan keselamatan buat aku, mama, bapakku, dan adikku. Tuhan berkati pekerjaan mamaku dan usaha bapakku agar bisa memenuhi kebutuhanku dan adikku. Berikan kesabaran buat mama bapakku dalam mendidikku dan adikku agar menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, aku juga berdoa buat Amang dan Inang pendeta kami, Sintua dan kakak sekolah minggu yang setiap minggu melayani ibadah. Tuhan berkati mereka semua agar kiranya dapat melayani dengan baik. Kuatkan dan teguhkan mereka Tuhan agar menjadi pelayan Tuhan yang setia. Tuhan Yesus, aku berdoa juga buat negara Indonesia. Tuhan, pulihkan dari virus corona agar kami bisa beribadah sekolah minggu di gereja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku sudah berdoa dan mengucap syukur hanya kepadamu. Amin. Iya adik-adik, cerita firman Tuhan hari ini sudah selesai. Sekarang kakak Anggi mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Anak-anak sekolah minggu, mari kita mengumpulkan persembahan kita. Mungkin bisa kita transfer atau kita berikan melalui Sintua kita masing-masing. Karena itu mari kita berdoa kepada Tuhan, menyerahkan persembahan kita. Mari kita berdoa. Ali Tuhan debata amanami na di Banua Gijang, moliate ma di pasahat rohanami tuho, ala doho dodak danak di jakun ho tuharajaon. Di son hubapun muhami pilihan nami, saya jalo mai bahen hasangapon di guarmu. Amin. Mari kita sama-sama berdoa di dalam doa Ale Amanami. Ale Amanami nadi Banua Gijang, saya pinorbadia maguarmu, saya Roma harajaunmu, saya saut malomo ni rohamdi Banua Tongaon songon nadi Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hangoluan siapari, sesama dosa nami songo panesa nami, di dosa nidongan namar dosa tuhami, unak kami togiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago, ay horo na puna harajao, dohot hagogon, rodi hasangapon sa leleng na. Amen. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho, disodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debatama bohina tuho jala di pasaur homa damena tutodim. Amin. Amin. Amin.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.